Halo, welcome back to Annunciation Podcast. Jadi ini podcast kita yang kedua di masa prapaskah. Ya. Jadi ini tetap sama Varian dan Tito di podcast ini. Kita di podcast kedua ini bakal bahas tentang puasa dan pantang ala Katolik. Iya, jadi setelah kita bahas topik yang pertama kita yaitu tentang prapaskah, maka kali ini kita akan bahas tentang salah satu aspek yang kita hidupi dalam masa prapaskah ini, puasa dan pantang. Tapi ala Katolik ya? Ala Katolik, betul kan? Ya, kita kan Katolik. Kita Katolik karena. Iya. Dan ini masa prapaskah emang buat Katolik ya, buat Katolik. Ya. So, ngomongin pantang dan puasa, tetap sih kayak di podcast pertama itu. Ini tuh apa gitu? Pantang dan puasa ini apa? Ya, kalau kita lihat banyak juga seperti di agama-agama lain ada juga praktik pantang dan puasa gitu. Ya, kita tahu beberapa. Dan sama seperti dalam gereja Katolik juga ada yang namanya masa pantang dan puasa ini ya, masa prapaskah ini waktunya bagi kita untuk ya seperti podcast kita yang pertama kita bahas tentang waktunya bertobat. Jadi waktu untuk kembali kepada Tuhan melalui puasa dan pantang. Salah satunya itu artinya ya pantang dan puasa ini kita hidupi bersama Tuhan dan menuju kepadanya gitu. Nah, bentar aku ingat ini sih. Kenapa tiba-tiba jadi ingat gitu ya? Oh, ini waktu Yesus ditanyain, menurutmu apa perintah Allah yang utama? Ya guru, manakah perintah Allah yang terbesar? Nah, dia kan jawab gitu. Yesus kan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti kamu ngasih dirimu sendiri. Nah, apakah ada kaitannya nih ini dengan pantang dan puasa kita saat ini? Oh, tentu saja ada hubungannya. Puasa pinter ya ternyata. Iya, jadi ya memang pasti ada hubungannya karena tujuan pantang dan puasa kita ala Katolik ini kita diminta untuk kembali kepada Allah seperti kita udah bahas dan juga mengarahkan diri kita kepada sesama. Jadi ada bentuk partisipasi juga dalam tindakan kasih kepada sesama. Makanya dalam 3B kemarin ya. Apa tuh? Berdoa, berpuasa dan berbuat berbagi. Ya, berbagi. Jadi makanya 3 hal ini kita bisa lihat sebenarnya semuanya tujuannya kepada Allah dan sesama sih gitu loh. Bagaimana dalam pantang dan puasa juga kita menghidupinya untuk kemuliaan Allah ya, kembali dalam pertobatan untuk membantu kita dalam perjalanan rohani kita, dalam kehidupan rohani kita, meninggalkan hal-hal yang mungkin terlalu mengikat kita dalam dunia kita sehari-hari sampai menjauhkan kita dari Tuhan dan kembali kepadanya pada masa ini, serta berpartisipasi dalam pengorbanan kecil dalam pantang seperti misalnya ya pantang main PS gitu selama 40 hari atau pantang main apa sekarang yang lagi ngetren, Mobile Legend. Udah gak ngetren. Sekarang ya. Genshin Impact. Ya itulah. Saya juga gak main sebenarnya. Jadi ya itu salah satu bentuk pantang dan puasa yang bisa kita persembahkan untuk ya partisipasi dalam penderitaan sesama kita juga gitu. Dalam masa pandemi ini misalnya banyak yang membutuhkan doa, yang membutuhkan kunjungan, sekedar telepon. Nulis surat bisa ya? Tulis surat juga bisa ya. Saya masih tulis surat kok kadang-kadang. Jadi waktunya ini kita gunakan untuk kembali kepada Tuhan dan sesama gitu. Puasa pantang ini gak gampang gitu. Gak gampang memang. Nah tapi masalahnya aku merasa kalau misalnya aku bisa nih 40 hari gak makan misalnya seperti itu. Jadinya sombong gitu aku. Jangan jadi congkak kamu ya. Oh, dasarnya udah congkak. Iya memang jadi dalam pantang dan puasa ini kita harus berusaha menemukan keseimbangan lah kurang lebih. Jadi antara jadi jangan sampai sombong. Jangan sombong. Tapi juga jangan nyantui. Jangan sampai santai gitu. Terlalu santuy akhirnya ya pantang puasanya gagal terus akhirnya ya kita nggak lanjut gitu loh. Karena udah gagal nggak lanjut. Tapi ya harus berusaha untuk, kalau kita mulai dari yang gagal dulu nih, kalau misalnya kita baru 2 hari mulai masa prapaskah, 3 hari udah gagal, udah harusnya misalnya saya pantang saya pribadi sih saya
memutuskan untuk nggak minum kopi itu selama 40 hari. Ternyata baru hari ketiga lupa ditawarin kopi, saya ambil. Ya berarti kan gagal tuh. Ya nggak masalah. Jangan sampai kita patah semangat lalu memutuskan ya udahlah berarti prapaskah gue selesai. Ya wes. Iya enggak ya? Enggak, kita semangat untuk ambil keputusan baru lagi dan mulai melangkah lagi bersama Kristus. Kalau kita ingat Kristus sendiri kan waktu ia memikul salib, ia jatuh 3 kali dan dia bangkit setiap kalinya dia jatuh. Jadi ya sama seperti kita dalam masa prapaskah ini, kalaupun kita gagal jangan patah semangat, bangkit lagi, coba lagi. Karena itu tanda yang baik, artinya kita memang manusia yang lemah gitu. Kita memang bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia yang sering gagal dan untungnya kita masih bisa bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, yang kedua nih juga jangan sampai kita terlalu sombong. Misalnya 40 hari ini kegampangan, saya lanjutin lah sampai 80 hari. Jangan terlalu sombong, maksudnya ini jangan lupa bahwa peperangan ini adalah peperangan Tuhan gitu loh, peperangannya Kristus, dan kita hanya berpartisipasi sedikit dari dalam peperangan ini. Peperangan ini bukan milik kita, ini milik Tuhan, dan kita hanya diminta berpartisipasi dalam arti semampunya kita, tapi juga jangan sampai kita merasa bahwa saya kuat nih, bisa tahan godaan 40 hari gitu. Karena ya Yesus bisa 40 hari juga tahan godaan. Saya mau lebih kuat dari Yesus, nanti saya bikin 41 hari gitu. Waduh, jangan sombong juga gitu. Karena ini bahaya sih sebenarnya. Kalau kita merasa kita tuh kuat, kita tuh super bisa segala macam, itu malah justru akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Tadi kan tujuan kita tuh puasa tadi itu ya menuju kepada Allah dan sesama kita. Kalau dengan kesombongan ya pasti kita akan merasa saya lebih hebat dari Tito ya. Tito baru hari ketiga dia udah gagal. Waduh. Ya. Tapi ini sih. Jadi lebih baik makan dengan kerendahan hati daripada puasa dengan hati yang congkak ya. Betul sekali. Jadi kalau karena kamu puasa lalu kamu jatuh ke dalam kesombongan, lebih baik makan dengan kerendahan hati gitu. Menerima kelemahan kita lalu kita makan, menerima bahwa kita lemah dan ya kita coba lagi gitu. Tapi kalau kita jadi sombong malah kacau semuanya. Jangan ya. Ya. Oke, jadi itu bakal ditulis baik-baik. Terakhir pantangan puasa ala Katolik. Ya aku pernah ngobrol sama seseorang sih. Jadi bagi dia itu puasa ini tuh artinya adalah berjalan menuju kehidupan. Dan poin menariknya adalah ya, dengan puasa pantang dimana kita sebenarnya bermati raga, tapi kita tuh menuju kehidupan gitu. Seperti umat Israel yang menjalani terjanji gitu. Betul. Jadi ya mati raga menuju kehidupan, kan kesannya kayak paradoks gitu kan. Iya. Maksudnya apa ini? Ya sebenarnya mati raga menuju kehidupan, yaitu artinya kita mati bersama kedagingan kita menuju ke kehidupan ya bersama Kristus. Karena kan akhir dari masa prapaskah ini apa? Kebangkitan Kristus. Paskah ya kan? Paskah. Kebangkitan Kristus. Jadi kita ini sekarang sedang berjalan menuju wafat dan kebangkitan Kristus. Pada akhirnya itu kebangkitan, bukan kematian. Karena Kristus bangkit, dia menang atas maut gitu. Jadi ya kita harusnya sebagai umat Katolik menjalani puasa dan pantang ini dengan sukacita, dengan semangat menuju kebangkitan dan menuju kehidupan gitu. Tapi tetap harus itu ya sih. Meskipun sulit, meskipun harus melewati salib dulu. Betul. Tapi kita harus benar-benar yakin bahwa di balik salib, di balik semua ini tuh ada kehidupan. Betul. Ada kebangkitan Kristus yang sudah pasti gitu. Ya, kuncinya tuh jalani masa ini, prapaskah ini bersama Kristus. Karena kalau tidak jalannya bersama dengan Kristus, puasa kita jadinya diet namanya. Iya dong. Soalnya
ya apa bedanya kita dengan puasa ini dengan ya orang yang sekedar ingin mengurangi berat badan misalnya, dengan mengurangi makanan ya, karena tujuan kita tujuan kita bukan cuma mengurangi makanan itu tadi, tujuannya harus sampai kepada Kristus dan kita berjalan bersamanya, itu yang penting sih. Oke, jadi jangan sampai kita terbelokkan ke diet atau ke yang lain. Iya, jangan sampai. Jadi selalu bersama dengan Kristus buat mati bersamanya dan bangkit bersamanya. Wah, gitu. Keren sih. Keren ya. Kapan kita jadi pinter ya? Kapan kita jadi pinter? Iya. Aku rasa di podcast gue cukup segini dulu aja ya. Iya. Jadi nanti di podcast berikutnya kita bakal bahas beberapa topik lagi yang juga menarik kayak hari ini. Dan bagi teman-teman yang misalnya punya topik pengen dibahas apa atau pertanyaan atau cuma ngasih komentar doang, kalian bisa tulis di komentar gitu. Ya, masukan atau saran boleh. Nanti kita baca. Dan kalau misalnya kalian ada topik yang pengen dibahas gitu, itu kita benar-benar apresiasi gitu. Ya udah, sampai segitu dulu. See you. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan sukacita. God bless. God bless.